Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai masyarakat sabar. Minggu ini kita akan menyajikan informasi terupdate, aktual, dan berbagai informasi menarik lainnya seputar kota Samarinda. Selama sepekan bersama saya Putri Anjoaini di program Review Sabar Sepekan. PLT Asisten 2 Kota Samarinda, Barnabas Patiroy, meninjau kegiatan pembongkaran bangunan di kawasan Pasar Buah Dermaga Pasar Pagi, Rabu 3 Juli 2024. Barnabas menjelaskan bahwa tak ada kendala dalam proses penertiban ini, lantaran sebelumnya pemerintah kota telah melakukan pendekatan secara persuasif kepada para pedagang. Nantinya pedagang di kawasan ini akan direlokasi ke Pasar Harapan Baru secara gratis. Teman-teman sekalian, kita ini kan sudah dalam perjalanan panjang ini. Kita sudah sosialisasi kepada para pedagang, kemudian ini dermaganya, kemudian kita ada peringatan pertama, peringatan kedua, ada pertemuan. Jadi ini kan pedagang-pedagang kita rencana pindahkan ke Harapan Baru. Sudah ada sebagian ke sana. Kemudian dermaganya kita minta di Plendo dan sudah oke. Jadi alhamdulillah teman-teman juga di lapangan terbuka gitu nah. Dan ini sudah kita lakukan. Kita bantu sebenarnya pembongkaran ini karena seharusnya pembongkaran ini dilaksanakan tanggal 1. Tapi karena ada kita beri waktu lagi lah sehingga tanggal 3 tim turun. Alhamdulillah tidak ada kendala, semua bisa terima. Ini yang bagus, sinergi gitu loh. Karena pemerintah itu tujuannya bagus, nggak ada. Ketika ini terjadi nanti Taman Samarinda 2, tepian teras Samarinda, kan cantik gitu loh. Cantik, siapa yang menikmati? Sekali lagi, kita berharap ini teras Samarinda ini mau kita persiapan menyambut IKN supaya nyambung semuanya. Begitu tinggal turun dari jembatan Mahakam itu, sebelah kirinya ada wisata religi dengan ada Islamic Centernya, sebelah kanannya teras Samarinda, ada nanti pasar pagi yang 6 lantai, ada Masjid Raya yang kita juga rehab tahun ini, kemudian Citra Niaga juga nyambung, nanti kita buat Plaza 21 menjadi kantong parkir yang selama ini terpikir kita kantong parkirnya di mana, nyambung nanti sampai Sinaton, sampai Terowongan. Jadi kita berharap, saya terima kasih juga teman-teman pedagang, artinya mau menerima walaupun ada 1-2 lah, biasa itu. Dan kita bisa edukasi mereka bahwa pemerintah itu tujuannya bagus. Demi kepentingan kita bersama, demi anak cucu kita ke depannya. Di area ini akan dibangun nanti ini nih ada dari PUPR-nya. Yang PUPR-nya nanti akan membangun ini taman dan sebagainya, tempat-tempat. Ada juga UMKM-nya nanti di sini. Jadi tidak monoton nanti. Kan kalau taman bermain itu, taman wisata kalau tidak ada UMKM-nya juga jadi itu bagikan sayur tanpa garam katanya. Tapi kita atur. Wali Kota Samarinda Andi Harun bersama DPRD Kota Samarinda melaksanakan rapat paripurna terkait rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD tahun 2025 hingga 2045 di kantor DPRD Kota Samarinda, Jalan Basuki Rahmat. Visi ini berarti bahwa seluruh elemen Kota Samarinda berkomitmen mendukung terwujudnya Kota Samarinda dalam 20 tahun ke depan menjadi kota yang maju dan terdepan. Ya, hari ini agendanya kita bicara soal RPJPD. RPJPD 2025-2045. RPJPD atau rancangan pembangunan jangka panjang daerah tahun ini sangat penting dan strategis. Ada keadaan yang sedikit berbeda dengan RPJPD pada periode sebelumnya. Kenapa? Kali ini temanya itu dari pusat sampai ke daerah sama, menuju Indonesia Emas 2045. Nah, sekarang bagaimana di daerah-daerah
pembangunan di daerah melakukan sinergi antar kabupaten kota dengan provinsi. Demikian pula sampai naik ke atas untuk saling menunjang program ini, sampai nanti pada program kita berbentuk APBD itu menunjang kegiatan itu. Misalnya kota berkelanjutan kalau tingkat kota kan, kemudian city disaster management, kota yang memiliki perencanaan dari kebencanaan akibat perubahan iklim kan. Nah, kita di Samarinda itu kan banjir dan tanah longsor, kemudian akses air bersih, kemudian tata kota, public transportasi untuk mengurangi polusi. Nah, itu sebabnya kita ada program, misalnya contohnya di Samarinda, kita rencana mengadakan bus listrik. Nah, supaya kita bisa memenuhi kota yang memiliki transportasi publik. Sekarang lagi dikaji oleh Disub. Kemudian kita sudah punya perwali penanggulangan bencana. Kita juga akan membenahi kawasan kumuh. Contoh misalnya yang di sekitar proyek yang menjadi pilot project tahun ini di Samarinda itu Dr. Sutomo yang berjumlah 14 miliar, yang eks kebakaran akan diubah menjadi kawasan, sehingga kawasan itu nanti terafirmasi berketahanan terhadap. Wali Kota Samarinda Andi Harun bersama dengan Forkopimda menghadiri Festival Bangga Kencana yang diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Acara yang bertempat di Gor Segiri, Jalan Kusuma Bangsa ini mengangkat tema keluarga berkualitas menuju Indonesia Emas. Dalam sambutannya, Wali Kota Samarinda Andi Harun menekankan pentingnya tema stunting yang menjadi agenda nasional. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan presiden atau Perpres untuk percepatan penurunan stunting, dan di Pemkot Samarinda, Wakil Wali Kota bertindak sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS. Pada kesempatan tersebut, Andi Harun juga menerima penghargaan Mandala Karya Kencana atas dukungannya yang penuh terhadap program-program kependudukan dan keluarga berencana. Festival Bangga Kencana ini diharapkan dapat menjadi momentum penting dalam mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya keluarga berkualitas demi mencapai Indonesia Emas. Ya, jadi tema ini sangat penting karena ini mesti menjadi agenda nasional. Sampai keluar peraturan presiden untuk percepatan penurunan stunting. Dan di pemerintah Kota Samarinda, Pak Wakil Wali Kota sebagai Ketua TPPS. Dan kita berharap Samarinda dan Provinsi Kaltim menjadi kontributor terhadap menurunnya prevalensi stunting di Indonesia. Kita banyak belajar di daerah lain seperti Semarang dan di kabupaten kota lain agar terus bisa meningkatkan cara kita, metodologi kita, ketangguhan kita untuk menurunkan prevalensi stunting. Tapi di samping itu tentu seperti tadi yang disampaikan oleh banyak pembicara, penurunan stunting ini nggak bisa hanya dari pemerintah, tapi dari semua pihak, terutama pada masyarakat, dunia usaha, agar sama-sama kita bahu-membahu menurunkan stunting. Dan akhirnya akan tercipta keluarga yang sehat, keluarga yang bahagia, dan itu merupakan salah satu indikator ketahanan daerah. Jadi saya kira itu yang menjadi poin penting dari tema kita, dan saya sangat mengapresiasi kegiatan Festival Bangga Kencana ini. Semoga bisa menstimulan komitmen kita kembali agar semakin kuat di dalam rangka melakukan kerja-kerja penurunan stunting.
Saya kira itu. Penurunan stunting di Kota Samarinda sendiri tadi sebelumnya masih 0,9%, untuk bisa lebih tinggi lagi. Oh iya, target pemerintah digariskan kepada seluruh daerah di Indonesia dalam 14%. Mudah-mudahan kita bisa capai. Kita akan kerja keras lagi, tapi kita bersyukur karena turun kan. Ada kota, ada daerah di Kaltim yang justru naik, dan kita turun, dan memang nggak bisa penurunan stunting itu bisa maksimal kalau kerjanya tidak sangat kolaboratif. Kita harus bersama-sama. Ya, kalian juga teman-teman jurnalis bantu agar teredukasi masyarakat, terdorong dunia swasta, dunia usaha untuk sama-sama membantu penurunan. Seperti biasa, di akhir segmen kita akan ngebacain komentar-komentar para netizen Samarinda beradab. Nah, kali ini ada 3 komentar yang sudah kami rangkum selama 1 pekan. Langsung aja kita bacain komentar pertama dari @yumna_takwa. Semoga pasar pagi cepat selesai. Bagus sih, tambah rapi. Tapi pendapatan seret dan gaji suamiku dipangkas separuh. Ganjil genap sistemnya karena pasar pagi sepi banget. Ya sabar ya Mbak Yumna. Semoga pembangunan pasar pagi cepat selesainya. Semangat Mbak. Selanjutnya komentar dari @igede dermayansa. Pak Wali, dalam rangka persiapan menuju Indonesia Emas tahun 2045, kota kita Samarinda adalah kota yang paling dekat dengan lokasi IKN. Mohon anggarkan dana penanggulangan banjir yang terus-menerus sepanjang masa di Jalan Damanhuri di depan Indomaret. Drainase posisinya jauh lebih tinggi dari beban jalan. Sangat dalam Pak banjirnya. Kami malu sekali tinggal di daerah sekitar situ, jadi bahan olok-olokan seluruh teman-teman kerja. Mohon ya Pak dianggarkan dan ditangani masalah masyarakat di Damanhuri. Saya titip itu aja Pak, mudahan dalam kepemimpinan Bapak Samarinda berubah total jadi lebih baik. Wah, sepertinya Bapak ini niat banget komentarnya, panjang amat. Tapi mudah-mudahan segera direspon cepat ya Pak oleh pemerintah kota Samarinda. Terima kasih banyak ya Pak Igede. Komentar terakhir dari @atalif. Mantap Pak Wali Kota untuk menjadi kota penyangga IKN, menjadi kota tepian. Ya, sudah saatnya kita mempersiapkan diri dalam menghadapi perkembangan IKN. Minimal masyarakat Samarinda sudah harus siap bersaing dengan warga pendatang yang akan bertempat tinggal di Samarinda. Itu tadi komentar-komentar warga kota Samarinda yang sudah kami rangkum dalam minggu ini. Demi menjaga konsistensi dan harmonisasi antara pegiat media sosial, dukunglah kami ya dengan terus like, komen, subscribe semua channel media sosial kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube Samarinda Beradab. Makan soto di pinggir jalan, minumnya teh manis. Jangan lupa habis makan bayar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.